Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Namun, bahkan setelah semua proyeksi pedang bertemu di tempat itu, tidak ada yang terungkap di sana. Sedikit keterkejutan melintas di wajah pria berbaju besi perak itu saat melihat ini, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Setelah merenungkan situasinya sejenak, dia mengeluarkan harum dingin sebelum membuat segel tangan. Belati terbang perak segera kembali padanya seperti yang dia perintahkan sebelum menghilang ke lengan bajunya dalam sekejap. Setelah itu, pria itu terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa waktu kemudian, cahaya perak samar melintas di udara, dan sesosok humanoid mungil muncul. Ini adalah makhluk yang menyerupai wanita cantik dengan sepasang telinga runcing, itu tidak lain adalah binatang iblis, Jiuye. Dia melihat ke arah perginya makhluk lapis baja perak itu, dan alisnya berkerut saat dia bergumam, siapa itu? Dia bukan orang yang membunuh tuan muda, tapi tetap saja dia cukup kuat, karena saya menggunakan teknik rahasia untuk memindahkan aura saya ke tempat lain sebelumnya. Saya kemungkinan besar tidak akan bisa membodohinya. Orang luar ini terlalu kuat untuk saya tangani sendirian, saya harus memanggil untuk beberapa bala bantuan. Begitu suaranya menghilang, wanita itu merobek seberkas kecil bulu dari ekornya sebelum mengucapkan sesuatu, lalu mengangkat tangannya ke udara. Untaian bulu ini berubah menjadi garis tipis cahaya perak yang terbang di udara sebelum menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Ekspresi wanita itu sedikit mereda setelah melihat ini, dan dia kemudian melemparkan pandangan ragu-ragu ke arah pegunungan tempat Han Li dan makhluk lapis baja perak itu menghilang sebelum menghela napas pelan. Dia membuat segel tangan, dan tubuhnya kabur dalam cahaya perak lagi sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Sementara itu, Han Li mengikuti Devilish Smokebird saat dia perlahan melintasi kabut hitam pekat. Burung itu berkicau mendesak dari waktu ke waktu seolah-olah mendesaknya untuk menambah kecepatan, tetapi Han Li hanya mengabaikannya dan melanjutkan dengan langkah santai. Dengan demikian, Devilish Smokebird tidak punya pilihan selain melambat untuk mengakomodasi kecepatannya saat itu membawanya lebih jauh ke depan. Ki jahat di daerah sekitarnya sangat padat, sampai-sampai seseorang bahkan tidak bisa melihat 5 jari mereka, jika mengangkat tangan di depan wajah. Namun, dengan cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Han Li dan cahaya biru yang berkilauan di matanya, dia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat jelas. Pada saat ini, dia berada di lorong persegi besar. Lorong itu memiliki panjang dan lebar lebih dari 100 kaki, dan keempat permukaannya semuanya diaspal dengan jenis bahan batu hitam pekat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ki jahat yang pekat di lorong mengalir keluar tak henti-hentinya dari bebatuan itu, dan Han Li ini cukup penasaran tentang apa itu. Jika bukan karena pembatas berpotensi dipasang pada tembok ini, dia pasti sudah mengelupas beberapa batu hitam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lorong ini bukan hanya satu. Sebaliknya, itu adalah bagian dari sistem lorong yang menyebar ke seluruh perut gunung seperti labirin, dan semakin jauh, semakin dalam di bawah tanah. Dengan demikian, waktu berlalu dengan lambat. Tidak butuh waktu lama bagi Devilish Smokebird untuk melakukan perjalanan kembali, tapi Han Li sudah berjalan cukup lama. Ini membuat Han Li mengembangkan rasa tidak percaya dan permusuhan terhadap burung hitam itu. Devilish Smokebird tampaknya juga merasakan ketidakpuasan Han Li, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain melanjutkan. Setelah maju beberapa saat lebih lama, Devilish Smokebird tiba-tiba berhenti di depan, tepat saat Han Li sedang mempertimbangkan untuk kembali. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan dia memfokuskan pandangannya ke depan untuk menemukan bahwa ki jahat di sana tampaknya telah menipis secara signifikan. Selanjutnya, ada jalan keluar besar yang berkilauan dengan cahaya putih tepat di depan matanya.
Ekspresi Hanli akhirnya sedikit mereda, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba menunjuk ke arah Devilish Smokebird. Burung itu memiliki gumpalan indera spiritual sian-sian di dalam tubuhnya, jadi secara alami ia cukup cerdas, dan sedikit kebingungan muncul di matanya saat melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu sebentar, itu masih terbang dengan patuh ke arah Hanli. Begitu burung itu mencapai udara di atas kepala Hanli, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya ke atas, dan petak cahaya abu-abu meletus seperti kilat sebelum menyapu burung malang itu dalam sekejap. Burung asap iblis secara alami cukup terpana dengan perkembangan ini, dan membuka paruhnya untuk mencoba dan berteriak. Namun, suaranya tidak dapat melarikan diri melalui cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi di sekitarnya. Pada saat ini, Hanli menunjuk satu jari ke depan dengan tenang, dan cahaya biru bersinar dari ujung jarinya saat rune biru menghantam tubuh Devilish Smokebird yang tidak bisa bergerak. Cahaya biru kemudian berputar-putar di seluruh burung sebelum menghilang dalam cahaya abu-abu dalam sekejap. Setelah melakukan semua itu, Hanli membersihkan tangannya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, di saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya ke pintu keluar, dan ekspresi muram muncul di matanya. Dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang berubah menjadi Fire Raven perak dalam sekejap. Fire Raven terbang mengelilingi Hanli beberapa kali sebelum menghilang ke dinding terdekat. Setelah itu, Hanli mengayunkan selongsongnya ke udara, dan 72 pedang emas kecil juga ditembakkan. Pedang terbang ini berputar-putar di udara, kemudian berubah menjadi bunga teratai biru yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di seluruh lorong, hanya menghilang seperti gelembung sabun di saat berikutnya. Setelah melakukan semua itu, Hanli berhenti sejenak sebelum membalik tangan untuk menghasilkan dua jimat perak. Jimat melesat ke tanah sebelum berubah menjadi sepasang bayangan emas samar yang menghilang di bawah tanah. Itu adalah dua armor origin talisman. Apa yang akan dia hadapi adalah binatang iblis tahap integrasi tubuh, dan meskipun menderita luka parah, Hanli masih tidak berani gegabah. Sebelum melakukan perjalanan ini, dia telah secara khusus memurnikan beberapa jimat perak miring untuk dibawa. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memurnikan jimat ini semuanya sangat berharga, tetapi di kota super seperti Cloud City, secara alami mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan itu selama dia memiliki batu roh yang cukup. Setelah melakukan semua persiapan itu, cahaya dingin melintas di mata Hanli, dan menempelkan jimat ungu ke tubuhnya sendiri. Cahaya perak cemerlang menyala, dan bola kabut ungu meresap, mengikuti tubuh Hanli menghilang di tengah kilatan rune perak. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, dia memutuskan untuk menggunakan jimat gaib zenit tinggi. Setelah itu, tubuh Hanli melayang menuju pintu keluar. Di luar gunung, Sian-Sian mengeluarkan teriakan kaget saat Hanli memberikan batasan pada Devilish Smokebird. Proyeksi Azure Kirin agak terkejut dengan ini, dan buru-buru mengangkat kepalanya saat bertanya, apa yang terjadi? Sian-Sian mengembuskan napas dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya saat dia menjawab, burung asap iblisku telah dibatasi oleh orang itu. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Mungkinkah dia sudah menyadari sesuatu? Proyeksi Kiren bertanya dengan alis berkerut. Tidak mungkin dia menyadari sesuatu. Mungkin dia hanya sangat berhati-hati dan tidak berharap kita dapat melakukan pengawasan padanya saat dia melawan binatang iblis tingkat suci, jawab Sian-Sian dengan suara yang tidak yakin. Kalau begitu, ada sedikit masalah bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sana, jadi kami tidak akan bisa masuk pada waktu yang ideal, kata proyeksi Kirin dengan suara gelap. Aku juga sadar akan hal itu, tapi kita tidak punya pilihan. Terlepas dari apa yang terjadi di sana, ayo kita masuk juga. Tidak peduli seberapa kuat dia tetaplah makhluk ras atas, jadi tidak ada cara bahwa dia akan dapat membunuh binatang iblis tingkat suci dalam waktu dekat.
Bagaimanapun, kita akan memiliki cukup waktu untuk membuka gua roh sejati, Xian memutuskan saat mengertakkan gigi. Sepertinya itu satu-satunya pilihan kita. Ayo pergi. Proyeksi Kirin juga dengan cepat mengangguk. Jadi, Xian membalikkan tangan untuk menghasilkan lencana segitiga. Lencana itu seluruhnya berwarna hitam, dan ada gambar Kirin hitam di satu sisi, sementara beberapa rune perak telah ditorehkan di sisi lainnya. Sayang sekali kita harus menggunakan lencana Kirin iblis ini. Aku harus berusaha keras untuk mengumpulkan materi, dan aku gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil menyempurnakan yang ini, renung Xian sambil membelai lencana dengan cara sedih. Tidak peduli betapa berharganya lencana itu tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang ada di gua roh sejati. Hanya dengan hal itu kamu dapat menghindari penolakan oleh ki jahat di dalam gua, sehingga memungkinkan kamu untuk menyusup dengan mudah. Dengan anak nakal Han itu menahan binatang iblis tingkat suci untukmu, bahkan jika dia menyadari ada sesuatu yang salah, itu tidak akan bisa menghentikanmu untuk membuka gua roh sejati, desak proyeksi Kirin. Meski begitu, ini adalah barang sekali pakai, dan sangat sia-sia menggunakannya hanya untuk penyembunyian aura, desas Xian sambil tersenyum masam. Proyeksi Kirin memutar matanya setelah mendengar ini, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi Xian tiba-tiba berubah saat dia melemparkan lencana di tangannya ke udara. Lencana berputar di udara, dan hembusan angin hitam yang kencang tiba-tiba tersapu. Angin kencang ini sangat meresahkan karena raungan rendah yang membingungkan terdengar dari mereka, seolah-olah ada binatang buas raksasa yang bersembunyi di dalamnya. Ekspresi Xian menjadi gelap saat dia membuat segel tangan satu demi satu sambil mengangkat pergelangan tangannya yang lain, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang biru kecil. Pedang berputar di sekitar pergelangan tangannya sebagai seberkas cahaya biru, lalu terbang kembali ke mulutnya, dan sejumlah besar esensi darah segera menyembur keluar dari luka yang baru saja ditimbulkan di pergelangan tangannya. Pergi. Xian melepaskan tangisan rendah. Esensi darah langsung menyatu untuk membentuk bola merah seukuran kepalan tangan sebelum terbang langsung menuju hembusan angin hitam yang ganas. Setelah bola darah menghilang ke dalam angin hitam, tidak hanya raungan yang meresahkan tiba-tiba berhenti, bahkan angin ganas itu sendiri secara bertahap mereda. Pada akhirnya, angin hitam menghilang dalam sekejap, tapi Kirin hitam pekat dengan panjang sekitar 10 kaki muncul. Kirin memiliki cahaya hitam yang berkedip di sekujur tubuhnya, dan itu hanya proyeksi yang sangat kabur. Namun, di hadapan proyeksi belaka, Xian membawa dirinya dengan sangat hati-hati. Dia menunjuk satu jari ke udara beberapa kali untuk memunculkan satu persatu rune hitam, yang semuanya menghilang menjadi Kirin hitam. Cahaya ganas di mata Kirin hitam yang mengancam langsung mereda, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi bola cahaya hitam yang meluncur di udara, merangkum proyeksi biru langit Kirin dan Xian di dalam cahaya hitam. Untung aku masih ingat di mana Kirin ini musnah, jadi kami dapat menggunakan sedikit sisa mayat Ki dari sisa-sisanya untuk menyempurnakan harta ini. Karena kita berdua saling berhubungan, kamu juga memiliki aura Kirin di dalam tubuh Anda. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menggunakan harta ini, Anda juga akan menderita serangan balik darinya, proyeksi Kirin biru terkekeh. Itu sebabnya aku tidak ingin berpisah dengan harta ini. Dalam situasi yang mengerikan, harta ini bisa menyelamatkan hidupku, keluh Xian dengan senyum masam. Namun, setelah suaranya jatuh, dia tidak ragu lagi saat tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang ke ki jahat sambil diselimuti oleh cahaya hitam. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, tidak lama setelah mereka memasuki ki jahat, sebuah batu abu-abu seukuran kepalan tangan tiba-tiba terbang dari tengah gunung terdekat. Batu itu kemudian hancur untuk mengungkapkan kumbang emas yang berkilauan, yang juga terbang ke lorong tanpa suara. Sementara itu, Han Li muncul dari lorong,
dan muncul di pintu masuk sebuah aula besar. Dia memfokuskan pandangannya ke depan untuk menemukan bahwa ini adalah aula melingkar dengan diameter lebih dari 1000 kaki. Di tengah-tengah aula terdapat formasi emas berukuran lebih dari 300 kaki, di sekelilingnya berdiri 12 pilar batu hitam yang masing-masing setinggi beberapa puluh kaki. Ada beberapa gambar setan dan iblis yang mengancam yang diukir di pilar batu, dan semburan ki jahat hitam pekat mengalir keluar dari gambar-gambar ini, melayang ke tengah formasi secara serempak. Di tengah formasi ada hamparan merah besar, di atasnya ada kera hitam besar yang berukuran beberapa puluh kaki. Taring kera jahat benar-benar terbuka, dan anggota tubuhnya sangat panjang. Selain itu, ada 3 tanduk bengkok kuning berkilauan di kepalanya. Ada bekas luka ungu di dadanya yang seukuran kepala manusia, dan melalui itu, beberapa tulang rusuk dan jantung berdetak hitam pekat bisa terlihat. Mata kera besar itu tertutup rapat, dan cahaya hitam berkedip di sekelilingnya, perlahan-lahan menyerap ki jahat di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, lapisan kabut merah dipancarkan oleh tempat tidur besar tempat kera berbaring, dan kabut itu juga melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti. Han Li berdiri di pintu masuk dan memandang dengan dingin ke pemandangan yang terjadi di dalam aula, tidak menunjukkan niat untuk bertindak apapun. Pada saat ini, tubuhnya berada dalam tahap yang tidak penting, jadi meskipun seseorang berdiri tepat di sampingnya, masih cukup sulit untuk mendeteksinya. Namun, menurut deskripsi Xian, kera raksasa ini adalah makhluk di sekitar tahap integrasi tubuh bagian tengah, jadi Han Li tidak dapat memastikan bahwa jimat gaib zenit tinggi miliknya akan dapat mengelabuinya. Karena itu, dia menjaga jarak dari kera jahat sambil berdiri diam di tempat, mengamati situasi dalam diam. Namun, setelah kumbang emas terbang keluar dari batu di gunung, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya sebelum kembali normal. Sebelum dia memasuki lorong, dia menyimpan kumbang pemakan emas di luar sebagai tindakan pencegahan keamanan. Kumbang ini telah dijiwai dengan gumpalan indera spiritualnya, dan itu adalah salah satu kumbang yang mengalami mutasi setelah melahap sebagian dari balok batu misterius itu. Setelah melahap balok batu, tubuh kumbang pemakan emas yang bermutasi menjadi sangat keras dan berat. Selanjutnya, setelah penelitian dan eksperimen yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir, dia menemukan bahwa kumbang juga telah memperoleh kemampuan baru, kemampuan bentuk batu. Kemampuan bermutasi ini adalah sesuatu yang tanpa disadari dia temukan saat mengembangkan indera spiritualnya sendiri. Setelah menggali ke dalam tanah atau batu, kumbang pemakan emas yang bermutasi ini dapat memancarkan semburan aneh dari kekuatan spiritual atribut bumi, sehingga memungkinkan mereka untuk menyatu menjadi satu dengan bumi di sekitar mereka. Dengan demikian, kecuali seseorang mengetahui tempat persembunyian kumbang sebelumnya atau telah mengembangkan teknik mata roh yang dapat melihat melalui penyamaran mereka, tidak ada yang akan dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah selama kumbang terus bersembunyi di dalam batu, terlepas dari seberapa kuat indera spiritual mereka. Justru karena inilah Han Li rela memasuki gunung sendirian. Karena halangan dari Ki yang jahat, dia tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang dilakukan Xian melalui kumbang pemakan emas. Namun, meskipun deteksi indera spiritualnya agak suram, dia mengetahui bahwa dia tidak hanya menunggu di luar seperti yang dia klaim, dan malah melakukan sesuatu yang agak mencurigakan. Han Li tidak terlalu terkejut dengan penemuan ini. Dia sudah berspekulasi bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu setelah dia menawarkan untuk memperbaiki armor iblis surgawi dengan imbalan hanya beberapa bahan binatang iblis kelas suci. Sangat jelas bahwa wanita ini bukanlah makhluk kristal biasa, jadi bahan binatang iblis tingkat suci seharusnya tidak layak untuk mengambil risiko untuknya. Terutama ketika dia tidak bisa memiliki inti iblis yang paling berharga. Selain itu, dia bahkan mempersembahkan harta seperti armor iblis surgawi kepadanya.
Setelah memasuki pegunungan setan emas, kelompok mereka menghadapi beberapa skenario yang sangat berbahaya, tetapi Xian tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah, dan itu hanya semakin memicu kecurigaan Han Li. Sekarang setelah dia memastikan bahwa dia menyimpan motif tersembunyi, dia sebenarnya tidak marah sama sekali. Selama Xian tidak melakukan apapun untuk menyakitinya dan dapat memperbaiki armor iblis surgawi menggunakan inti iblis tingkat suci seperti yang dia nyatakan, dia tidak terlalu peduli jika dia memiliki beberapa tujuan lain. Tentu saja, jika dia mengejar sesuatu yang cukup menggoda, bahkan untuknya, dia tidak keberatan masuk untuk mendapatkan bagian untuk dirinya sendiri. Xian memang memiliki beberapa kemampuan dan harta khusus, tetapi di basis kultivasinya yang rendah, Han Li yakin bahwa dia dapat mengendalikannya setiap saat. Pada titik ini, dia telah berdiri di pintu masuk dan mengamati sekitar 10 menit. Selama waktu ini, dia dapat memastikan bahwa selain formasi di tanah dan 12 pilar di sekitarnya, tidak ada batasan lain di dalam ruangan. Lebih jauh lagi, kera raksasa ini memang telah terluka parah dan dalam keadaan tertidur lelap. Dalam hal itu, sebelum memastikan apa yang direncanakan Xian, dia tidak keberatan mengamankan inti iblis tingkat suci terlebih dahulu. Selama dia tidak harus menghadapi binatang itu dalam konfrontasi langsung, dia yakin akan kemampuannya untuk membunuhnya dalam satu gerakan dengan serangan diam-diam. Dengan mengingat hal itu, cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan dia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan kedua lengan sekaligus, dan cahaya biru menyala saat selusin manik-manik biru muncul di salah satu tangannya, sementara setumpuk jimat muncul di tangan lainnya. Dia melemparkan kedua kumpulan item ke depan, dan melayang di depannya. Setelah itu, cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan dua kumbang emas seukuran kepalan tangan muncul. Setelah melakukan semua itu, Han Li membuat segel tangan, dan tubuhnya perlahan keluar dari wujudnya. Selama proses ini, dia menilai kera hitam raksasa di aula dengan tatapan intens tanpa berkedip, dan kera jahat tetap diam di tempat tidur, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap tindakan Han Li. Saat ekspresi serius muncul di wajah Han Li saat dia mengarahkan jari ke tumpukan jimat, dan mereka langsung melayang ke semua sudut aula, lalu menghilang dalam diam di tengah kilatan cahaya perak. Sementara itu, selusin manik-manik juga terbang perlahan menuju pilar hitam. Setelah terbang ke puncak pilar bundar ini, semua manik-manik biru berhenti tepat sebelum mereka terbang ke formasi raksasa. Dengan demikian, masing-masing berdiri beberapa kaki di atas pilar masing-masing, dan tetap diam di tempat. Kedua kumbang pemakan emas juga telah terbang sejauh lebih dari 100 kaki dari formasi dengan cara seperti hantu, dan keduanya melayang di udara dengan cara yang mengancam. Setelah melakukan semua itu, Han Li melirik kera hitam jahat untuk menemukan bahwa itu masih belum menunjukkan reaksi apapun. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengangkat tangan ke salah satu sudut aula, dan cahaya spiritual menyala ketika Fire Raven perak muncul dari udara tipis, lalu melebarkan sayapnya dan menghilang di tempat. Detik berikutnya, Fire Raven muncul secara diam-diam tepat di atas formasi raksasa sebelum menggantung sepenuhnya tanpa bergerak di udara. Han Li memasang ekspresi yang agak muram, tetapi dia bertindak dengan cepat dan tegas saat dia mengirimkan instruksi ke Raven api perak menggunakan indera spiritualnya. Fire Raven segera membuka paruhnya untuk mengeluarkan benang tipis emas dan perak. Itu tidak lain adalah Revolving Evil Spirit Light. Benang tipis terbang di udara dengan kecepatan luar biasa cepat, mencapai formasi di bawah segera setelah terbang keluar dari paruh Fire Raven. Namun, seperti yang diharapkan, formasi raksasa itu bukan hanya pajangan hiasan yang tidak berguna. Suara mendengung terdengar di dalam aula, diikuti penghalang cahaya merah tiba-tiba muncul di atas formasi, melindungi tubuh kera raksasa di dalamnya. Namun,
benang emas dan perak tipis hanya menembus penghalang cahaya, lalu muncul tepat di atas kepala kera jahat itu. Tampaknya benang tipis itu akan menusuk kepala besar kera itu di saat berikutnya, dan Han Li melihat dari jauh dengan napas tertahan. Tiba-tiba, baju zirah ungu tiba-tiba muncul, menutupi setiap inci dari seluruh tubuhnya. Benang tipis mengenai pelindung-pelindung, yang merupakan cetakan persis dari wajah kera jahat, namun ditolak di tengah dentang logam yang keras. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini, dan dia segera melepaskan semua upaya untuk tetap diam-diam, dan cahaya keemasan melintas dari tubuhnya. Setelah itu, sebuah proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di atas kepalanya, dan dia melantunkan sesuatu di dalam hati saat 2 dari 3 kepala itu tiba-tiba membuka mata mereka. Cahaya dingin melintas melalui kedua pasang mata, diikuti oleh 6 lengan proyeksi yang bersatu dalam 3 kelompok. Cahaya keemasan melintas di dalam proyeksi tangan emas yang berkilauan, dan 3 pedang raksasa yang agak buram muncul. Ketiga pedang itu semuanya kuno dalam desain dengan rune berkedip di permukaannya, tetapi semuanya memiliki warna dan gaya yang berbeda. Salah satunya setipis kertas dan berkedip dengan cahaya keemasan, yang lain sempit namun sangat panjang dan berkilauan dengan cahaya biru, dan yang terakhir adalah pedang tumpul yang sangat tebal yang berwarna hitam pekat, memotong. Han Li memerintahkan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Proyeksi emas itu langsung membuat segel tangan dengan 3 tangan cadangannya sebelum menunjuk ke kejauhan secara bersamaan, dan 3 proyeksi pedang dengan warna berbeda terbang di udara sebelum bergabung menjadi satu, membentuk seberkas cahaya 3 warna yang meluncur langsung ke arah kera hitam raksasa hitam itu. Hampir pada saat yang sama, 12 manik-manik biru yang melayang di atas pilar hitam runtuh, dan cahaya biru menyala saat mereka meledak di tengah serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Petir yang keras terdengar dengan cepat, dan tidak hanya 12 pilar hitam jatuh di depan petir biru. Bahkan seluruh formasi telah sepenuhnya dibanjiri oleh busur petir, penghalang cahaya berbenturan dengan busur petir biru, dan penghalang cahaya ungu hancur di tengah pekikan kesakitan hampir secara instan sebelum busur petir biru yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Pada saat yang sama, 2 kumbang emas dan 3 proyeksi pedang melesat bersamaan, berharap untuk mendaratkan pukulan mematikan di tengah kekacauan.